Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad faza muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asyraful qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar wa qala idam wal as innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang sedang mencari ridha Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah dan kita sampaikan salawat salam teruntuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, sejenak kita merenung, kita tafakkur. Ternyata seluruh kita yang hadir di rumah Allah ini adalah orang-orang yang mengejar kematian. Bukan kematian yang mengejar kita, tapi justru kita lah yang sedang berlari mengejar kematian itu. Berkali-kali Allah mengingatkan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Orang yang dalam kehidupannya mau mengingat akan kematian, maka kehidupannya akan selamat. Tapi ketika orang mengingat kehidupan melulu, maka dikhawatirkan mungkin kematiannya tidak bisa husnul khotimah. Semua kita yang hadir di rumah Allah hari ini, ketika kita belum hafal Al-Quran, belum bisa membaca Al-Quran, orang tua kita pernah mengajarkan sebuah surat. Surat itu wal asr, demi masa. Masa yang maksud sini adalah waktu saat asar. Allah bersumpah demi masa waktu, yaitu saat asar. Waktu asar ialah waktu yang sebentar lagi datang sore, tidak berapa saat lagi datang malam. Sering kita menyebutnya waktu itu adalah waktu senja. Ketika dihubungkan dengan umur manusia, maka waktu senja ini sudah berlaku untuk kita semua. Apakah umur kita hari ini 10 tahun, 20 tahun, 30, 40, 50, 60, seluruh kita sudah berada di waktu senja.
Karena kematian itu tidak harus tua dulu. Data statistik menunjukkan hari ini 60% orang meninggal di usia muda. Makanya Allah rahasiakan kepada kita tentang kematian itu 3 prinsip. Pertama, auqatun, waktunya. Tak satu pun kita tahu kapan roh akan berpisah dengan badan kita. Amkanun, tempat di mana kita akan mengakhiri kehidupan. Dan yang ketiga, asbabun, apa yang menyebabkan kematian kita. Ada orang yang mati setelah membaca Al-Quran, setelah sholat, tapi betapa banyak orang yang mati ditimpa musibah seperti kecelakaan. Karena penyebabnya itu semua kita tidak tahu. Karena dirahasiakan oleh Allah waktunya, kapan dia datang. Seharusnya ini juga tidak perlu kita persoalkan. Yang harus kita jawab ialah apa persiapan kita menghadapi mati itu. Kalau Allah rahasiakan tempatnya, juga ini tidak perlu kita persoalkan. Di mana saja kita mati, asalkan kita mengakhiri kehidupan dengan husnul khotimah, tentu kita siap. Ribuan wanita di Palestina melahirkan syahid, dilahirkan syahid, bahkan ibunya juga syahid. Tapi alhamdulillah, begitu dikejar musuh-musuhnya dengan Jordan, sampai hari ini tidak terkalahkan. Barangkali Allah mengatakan itulah sebab dia meliput syahid. Meskipun rindu kita di sini agar bisa syahid, peluang itu bagi kita hanya sedikit. Untuk itu jemaah-jemaah yang terhormat, izinkan khatib menyampaikan sebuah kisah yang tersimpan dalam lembaran sejarah tentang mengingat kematian ini. Kisah ini dihantarkan oleh seorang ulama, Ali bin Daqqaq. Ali bin Daqqaq pernah berpesan, man tazakkara bil mauti ukrima bisalasati. Orang-orang yang sering mengingat akan kematian, dia pasti dimuliakan dengan 3 perkara. Ingat kita akan kematian, bahwa hidup ini akan berakhir. Kita tidak tahu kapan waktunya, di mana tempatnya, apapun sebabnya. Ingat kita sering-sering dengan itu, kita dimuliakan dalam 3 perkara. Pertama, Allah ingatkan takjilu min taubah. Orang-orang itu akan bersegera bertaubat. Tak ada satupun kita yang hadir bahwa Allah hari ini suci, tak salah, tak punya dosa. Tapi setiap Bani Adam bergelimang dosa. Maka orang yang dengan kematian dia bersegera akan taubat. Malaikat Jibril pernah datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, begitu sayang Allah kepada hamba-Mu. Dia bergelimang dosa, bermaksiat, banyak kesalahan. Dia taubat 1 tahun sebelum meninggal. Taubatnya diterima. Apa kata Nabi? Kelamaan itu. 1 tahun menjelang hambaku, umatku meninggal dunia, taubatnya masih diterima. Kelamaan, umatku nanti akan lalai. Kembali Jibril demi Allah, dan setelah dia Allah sampai kepada Nabi Muhammad 6 bulan. Masih lama Jibril. Sebulan Jibril, sebulan masih kelamaan, umatku nanti akan lalai. Kembali kepada Allah, turun lagi 7 hari ya Muhammad, seminggu. Kelamaan wahai Jibril, umatku pasti lalai.
Kalau masih kelamaan 1 tahun, 6 bulan, 1 bulan, 1 minggu, 1 hari menjelang umatmu meninggal, berpisah nyawa dengan badannya, rohnya pergi, taubatnya masih terima. Masih bisakah dimohonkan kepada Allah Jibril? Masih kelamaan. Akhirnya karena sayang Allah pada umat Nabi Muhammad, sesaat menjelang berpisah nyawa badan, taubat masih diterima. Andai kata kita bergelimang dosa, penuh salah, banyak maksiat kita lakukan, taubat kita hari ini keluar dari masjid ini, kelebihan umat Nabi Muhammad, taubatnya masih diterima. Andai kata kita hidup seminggu lagi, taubat kita hari ini, taubat kita masih diterima. 6 bulan lagi kita hidup, taubat kita masih diterima. 1 tahun lagi kita hidup, taubat kita masih diterima. Kita tidak tahu kapan ajal itu datang, maka bersegeralah untuk bertaubat. Yang kedua, orang yang mengingat kematian itu kata Imam Ad-Daqaf, Ali Ad-Daqaf, al-qalbul qana'ah. Orang yang sering mengingat kematian pasti hatinya tenang. Hari ini yang jadi penyakit besar di negeri tercinta ini, bahkan dunia menimpa umat, adalah orang yang hatinya tidak tenang. Apalagi dikaitkan dengan kedudukan, jabatan, harta. Orang hari ini tidak percaya bahwa rezeki itu telah diatur oleh Allah. Sehingga di mana-mana kita dengar disuguhkan kepada kita melalui media cetak, media informasi elektronik. Di mana-mana saat ini, hampir setiap saat disuguhkan terjadi korupsi. Korupsi bahasa canggih, bahasa awalnya malianglah sekali liang. Kenapa dia mencuri? Kenapa dia korupsi? Dia tidak percaya bahwa rezeki itu telah dijamin oleh Allah. Orang yang percaya akan kematian, ingat akan kematian, pasti dia akan bekerja jujur dan tidak akan pernah berlaku curang. Karena jujurmu tidak akan pernah mengurangi rezekimu, bohongmu tidak akan pernah menambah rezekimu. Orang tidak percaya lagi dengan itu. Ali bin Abi Thalib pernah meminta salah seorang pemuda untuk menjaga ontanya. Lalu setelah 1 minggu Ali bin Abi Thalib pergi ke pasar. Dilihat di pasar ternyata tali kekang kudanya ada tergantung di pasar. Dan dia bertanya, dari mana ini peroleh? Ini adalah tali saya, tali kuda saya yang punya. Dari mana diperoleh? Kata penjual yang ada di toko, ini saya peroleh dari seorang pemuda yang dijualnya. Berapa dia jual? 10 dinar. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Demi Allah, sebenarnya saya sudah berencana memberinya 10 dinar. Tapi karena dia tidak sabar, dia peroleh dengan cara haram. Allah telah mengatur rezeki kita. Karena ketidaksabaran orang hari ini, orang melakukan perbuatan yang tidak peduli halal dan haram. Padahal Allah telah mengatur. Dan juga ingat, meskipun kematian itu adalah rahasia Allah, kita belum akan mati kalau masih ada rezeki di atas kehidupan ini. Seorang ulama pernah berjalan ke masjid, pulang dari masjid dia tempuh jalan yang berbeda. Tengah jalan dia mendengar sebuah suara, tolong, tolong, tolong. Dia hampiri suara itu, ternyata ada salah seorang pemuda yang jatuh ke dalam sumur. Diambilnya tali, dibantunya mengeluarkan pemuda tadi. Sesampai di atas, setelah dia sadar, pemuda tadi meminta, Tuhan, beri saya air 1 gelas. Setelah diminumnya 1 gelas air itu, ulama bertanya, apa yang menyebabkan kamu jatuh? Sambil bercerita, dia berjalan ke tepi sumur tadi. Di saat berada di tepi sumur, dia jatuh, dan jatuh keduanya, dia mati. Ulama tadi berpikir, jatuh pertama dia tidak mati, padahal sudah lama berada dalam sumur.
Kenapa jatuh kedua baru dia mati? Ulama tadi berpikir, ternyata masih ada satu gelas air rezekinya di ulama tadi. Jadi orang yang ingat akan kematian tidak kusuk kasar mencari rezeki. Carilah keberkahan. Tidak perlu banyak, sedikit berkah. Tapi kalau laku tipuan-tipuan, dusta, bohong, semuanya tidak akan berkah. Orang yang akan mengingat kematian, pasti dia akan berbuat seperti itu. Yang ketiga, orang yang selalu ingat kematian dimuliakan dengan 3 perkara. Yang ketiganya ialah nasatul bil amal soleh. Dia akan bersegera beramal soleh. Bukankah pernah Habib sampaikan memang ini? Bisa jadi Jumat ini adalah Jumat terakhir bagi kita. Kenapa kita tidak bersegera? Bisa jadi sumbangan-sumbangan yang kita masukkan dalam kotak hari ini adalah sumbangan terakhir bagi kita. Kenapa tidak lakukan? Apalagi amal itu kaitan dengan tanggung jawab dan amanah. Umar bin Khattab pernah melakukan ronda di tengah kampung. Sampai sebuah rumah didengarnya seorang anak menangis. Setelah lama menangis, akhir anak itu terdiam dan dia masuk ke dalam rumah bertanya kepada ibu, apa yang menyebabkan anakmu menangis? Kata ibu tadi, anak saya lapar. Terus apa yang ibu masak? Tidak ada yang bisa saya masak kecuali saya rebus batu. Dan anak saya menunggu batu itu masak sampai dia tertidur. Pulang Umar bin Khattab bersama pembantunya Aslam. Diambilnya makanan seluruh kebutuhan ibu dan dia pikul, dan waktu itu hari telah jam 2 malam. Apa kata Aslam? Wahai Umar, saya telah tahu di mana rumah ibu itu. Jangan malam ini diantar, karena engkau tidak mungkin mengantarkan memekulnya sendiri. Engkau adalah presiden, engkau adalah khalifah, engkau adalah pemimpin. Biar saya yang mengantarkan. Marah Umar. Tidak, wahai Aslam. Engkau memang pembantu saya, tapi saya adalah khalifahnya. Bagaimana kalau seandainya saya meninggal jam 3, jam 4, jam 5, sementara amanah yang diberikan kepada saya belum saya bayarkan. Saya jadi presiden, sementara ada rakyat saya tidak makan. Bagaimana saya bertanggung jawab di hadapan Allah? Hari ini orang enak saja menggusur rakyat dengan memakai bodyguard, pasukan yang berani mati. Masukmu dalam kubur nanti, tak satu pun bodyguardmu yang akan membela. Pikirkan itu. Hari ini orang datang kepada kita, mau legislatif, mau eksekutif, memujuk-mujuk kita untuk memilih. Memilih adalah hak Bapak, hak kita semua. Tapi tolong jangan jual suara gara-gara 200.000 rupiah. Nasib negeri ini, nasib bangsa ini, nasib agama ini, kita yang ikut menentukan. Silakan mana yang Bapak suka, yang menurut Bapak, menurut kita, yang akan bisa membela negara, yang akan bisa membela agama, yang akan perjuangkan anak cucu kita. Negeri ini bukan milik kita, tapi adalah amanah dari anak cucu kita. Mimbar masjid ini bukan milik kita. Mimbar dan masjid ini adalah milik anak cucu kita. Pernahkah kita berpikir kalau suatu saat kita telah meninggal, siapa lagi yang akan menghuni masjid ini? Pernahkah kita berpikir bagaimana seandainya nasib kita sama dengan Palestina hari ini? Untuk datang ke masjid ditembak, untuk datang ke masjid, sementara kita justru karena itu jemaah imam yang terhormat, kaitan amal soleh berskala, apalagi yang bersangkut dan dengan tanggung jawab dan amanah yang dibebankan kepada kita. Fattabi'u ya ulil absar.